Anggraini juga. Ini Kak Anggraini? Iya. Oke, sekarang saya ini dulu. Nih, apa tuh? Ih, jangan yang gede-gede, ge. Ngasih gua mah yang kecil-kecil aja. Gua nggak suka yang gede-gede, gua. Sudah terlihat ya kakak-kakak ya. Baik, malam ini kita akan membahas tentang rencana tindak lanjut atau RTL, program pengembangan kompetensi guru pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan, yang hanya berdurasi waktu 1 jam pelajaran ini kakak-kakak semua. Dalam arti hanya 45 menit. Oke, selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Coba kakak-kakak semua tenangkan hati dan pikiran, arahkan semua perhatian untuk fokus belajar, munculkan rasa syukur, ingin tahu dan kebajikan. Oke, selanjutnya mari kita doa bersama ya kakak-kakak ya. Saya awali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam bil lisani yafqahu qawli. Semoga kita semua diberi kemudahan ya kakak-kakak ya dalam segala urusan kita. Amin. Selanjutnya seperti biasa kakak-kakak kita mempunyai kesepakatan bersama, yaitu menyalakan kamera, mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, dan memaksimalkan fitur chat, dan klik raisen sebelum bertanya. Dan yang terakhir, gangguan teknik adalah hal yang wajar. Kakak-kakak, agenda kita sesi ini yang pertama pendahuluan, yaitu kesiapan belajar, penyampaian tujuan, komitmen belajar, yaitu selama 5 menit. Dan yang kedua, refleksi awal yang berdurasi waktu 10 menit. Yang ketiga, penyampaian RTL atau rencana tindak lanjut, pengantar tugas RTL, penilaian lini masa ini hanya 20 menit. Dan yang keempat, dialog, diskusi dan tanya jawab tentang RTL dalam waktu 7 menit. Dan yang kelima, penutup hanya 3 menit. Oke. Ini ada pendahuluannya kakak-kakak. Dalam pendahuluan ini kakak-kakak diperintahkan sejauh mana kesiapan kakak-kakak untuk belajar di malam ini ya, yaitu dengan level. Ada level 1 sampai dengan 10 ya. Bila level 1 sampai 3 itu adalah level terendah kesiapan belajar ya. Dan level 9 sampai 10 adalah benar-benar sudah maksimal siap belajar di dalam mengikuti pembelajaran malam ini. Silakan kakak-kakak bisa diketik di fitur chat ya kakak-kakak ya. Silakan dimulai sekarang. Nih. Apa itu? Oh, Kak Alek 7. Antara siap nggak siap nih ya Kak Alek ya? Iya Kak, lagi ngedit untuk persiapan Monef ini Kak. Jadi lagi terbagi-bagi. Iya. Tapi ini waktunya pembuatan RTL ini hanya 1 minggu nih kakak-kakak semua. Jadi di tanggal 30 November harus sudah diupload semua. Insyaallah Kak. Amin. Kak Anggra ini
level 8. Alhamdulillah sudah, berarti udah siap ini. Siap benar-benar belajar. Oke, Kak Prima sama dengan Kak Alex 7. Gimana ini Kak Prima? 7 ya. Sama Kak, besok saya mau nap Senin. Iya, kalau saya kemarin mau napnya. Jadi kemarin tuh benar-benar lelah. Terus itu lanjut kita, pertemuan kita adalah 3 jam pula kemarin itu. Benar-benar nggak ada istirahatnya kemarin. Iya, saya ngelas terus Kak Laili. Aduh. Oke ya, karena ini hanya baru siapa satunya ini berlima ini. Mungkin kita lanjutkan saja ya, karena nunggu yang lain kelamaan. Kita lanjutkan saja. Mudah-mudahan yang lain sudah sama dengan kakak-kakak bertiga ya. Selanjutnya tujuan pembelajaran, yaitu kakak-kakak dapat memahami rencana tindak lanjut atau RTL, perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar, aspek penilaian lini masa dengan baik dan benar. Oke. Refleksi awal, mengingat kembali pembelajaran berbasis proyek ya kakak-kakak. Di sini sudah pasti ada pertanyaan dan kakak-kakak harus menjawabnya. Oke. Di sini ada pertanyaannya, bagaimana menurut Bapak Ibu jika pembelajaran berbasis proyek ini kita lakukan kolaborasi bersama dengan rekan sejawat di dalam komunitas belajar di dalam sekolah? Ini silakan kakak-kakak jawab di fitur chat ya kakak-kakak ya. Bagaimana menurut kakak-kakak jika pembelajaran berbasis proyek ini kita lakukan kolaborasi bersama dengan rekan sejawat di dalam komunitas belajar di sekolah? Silakan kakak-kakak. Ada Kak Mahmud baru masuk. Oke. Silakan kakak-kakak bisa langsung dijawab di kolom chat. Selamat datang Kak Mahmud. Sini sudah mulai azan. Ini Kak Randi dan Kak Rahmat sudah ada yang harus dikerjakan ya, yang ada di layar. Bagaimana menurut kakak-kakak jika pembelajaran berbasis proyek ini kita lakukan kolaborasi bersama dengan rekan sejawat? Oke, sudah ada jawaban dari Kak Prima, yaitu dapat menciptakan lingkungan pembelajaran yang lebih dinamis dan relevan. Oke, terima kasih Kak Prima.
Baik. Sudah ada lagi jawaban dari Kak Anggra ini. Ya, itu sangat positif sekali, memberikan hasil karya yang beragam, disesuaikan perkembangan zaman yang akan dibutuhkan peserta didik di masa yang akan datang. Timbul menjadi konten kreator di segala bidang. Oke, terima kasih Kak Anggra ini. Selanjutnya jawaban dari Kak Alek, yaitu kolaborasi dalam pembelajaran berbasis proyek dengan rekan sejawat di dalam komunitas belajar di sekolah merupakan langkah yang sangat positif. Hal ini memungkinkan yang pertama, berbagi ide dan pendekatan, dan kedua, peningkatan kompetensi, dan ketiga, membangun komunitas yang solid, dan keempat, meningkatkan kualitas pembelajaran. Oke, terima kasih Kak Alek, ini sudah mencakup semuanya. Oke, selanjutnya yang belum menjawab, baru 3 peserta yang menjawab. Yuk yang lain, Kak Rahmat dan Kak Randi, mana ini belum ada jawabannya. Izin agak terlambat jawabnya Kak, lagi di perjalanan, bentar lagi sampai. Oh, oke. Oke, Kak Sabto baru masuk.
Kak Sabto baru masuk, sudah ada tugas nih Kak Sabto. Bagaimana menurut Bapak Ibu jika pembelajaran berbasis proyek ini kita lakukan kolaborasi bersama dengan rekan sejawat di dalam komunitas belajar di dalam sekolah? Belum ada, baru bertiga ya. Baru Kak Alek, Kak Prima, dan Kak Anggraini. Kita lanjutkan saja ya kakak-kakak ya. Ke pertanyaan yang kedua. Di sini, bagaimana pelibatan komunitas atau rekan sejawat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran? Apakah pemahaman saya terhadap komunitas belajar sudah berdampak pada pembelajaran berstudy di? Ini dijawab lagi di kolom chat kakak-kakak. Ini adalah pertanyaan yang kedua. Bagaimana pelibatan komunitas atau rekan sejawat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran? Apakah pemahaman saya terhadap komunitas belajar sudah berdampak pada pembelajaran peserta didik? Oke, ini jawaban yang pertama tadi ya Kak Mahmud ya. Ya Kak Mahmud. Wah, kedengaran ya. Oke, saya bacakan dulu Kak Mahmud. Menurut saya, melakukan kolaborasi dengan rekan sejawat di dalam komunitas belajar sekolah dalam pembelajaran berbasis proyek adalah langkah yang sangat positif dan strategis. Beberapa alasannya adalah: pertama, meningkatkan kualitas pembelajaran pengalaman antar guru, dan yang kedua, mempermudah pelaksanaan proyek, ketiga, menginspirasi siswa, dan keempat, menguatkan komunitas guru, dan yang kelima, pengayaan perspektif. Oke, terima kasih Kak Mahmud. Dengan demikian, kolaborasi ini tidak hanya bermanfaat bagi keberhasilan proyek, tetapi juga bagi pengembangan profesionalisme. Dan ada lagi jawaban dari Kak Randi. Menurut saya, kolaborasi dengan rekan sejawat cukup bagus, yang dimana bisa memberi masukan dan pengalaman yang berbeda untuk pengembangan diri kita masing-masing. Oke. Ini Kak Prima soal kedua. Iya Kak, lagi diketik, itu kekirim. Oke. Ke enter.
Oke, jawaban dari Kak Prima. Komunitas belajar dapat meningkatkan kualitas pembelajaran dengan cara membangun budaya belajar bersama yang berkelanjutan. Oke, terima kasih Kak Prima. Ini Kak Sri dan Kak Oni ini kok belum masuk ya? Oke, dari yang lain belum ada jawaban. Sudah, tidak ada jawaban dari yang lain. Ya, sudah ada. Oke. Oke, ada jawaban dari Kak Alex. Pelibatan komunitas atau rekan sejawat sangat penting untuk meningkatkan kualitas pembelajaran karena dapat berkolaborasi untuk meningkatkan inovasi, dapat berbagai praktik baik, serta mendapatkan dukungan profesional. Dan yang kedua, jika pemahaman terhadap komunitas belajar sudah berdampak positif pada pembelajaran peserta didik, maka guru mampu menciptakan pembelajaran yang relevan dan menarik. Peserta didik menunjukkan peningkatan mana sih tadi? Oh, udah ketutup. Meningkatkan pemahaman dan keterampilan, ada budaya belajar yang aktif dan kolaboratif. Oke, terima kasih Kak Alex. Dan selanjutnya jawaban dari Kak Mahmud. Pertama, pelibatan komunitas atau rekan sejawat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Pelibatan komunitas belajar atau rekan sejawat sangat berperan dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Beberapa caranya adalah berbagi praktik baik, guru dapat berbagi pengalaman, strategi, dan metode pengajaran yang berhasil diterapkan di kelas mereka. Kolaborasi antar bidang, berbagai praktik baik, bimbingan dan pendampingan, pengembangan materi, evaluasi dan refleksi bersama. Dan yang kedua, siapa ini? Masih kelanjutan dari Kak Mahmud ya ini. Oke. Dan yang kedua, apakah pemahaman terhadap komunitas belajar sudah berdampak pada pembelajaran peserta didik? Untuk menjawab pertanyaan ini perlu dilakukan refleksi terhadap beberapa aspek berikut, yaitu perubahan strategi pembelajaran, keterlibatan siswa, hasil belajar siswa, dan peningkatan profesionalisme guru. Jika beberapa atau semua indikator tersebut menunjukkan perkembangan positif,
maka pemahaman Anda tentang komunitas belajar sudah berdampak pada pembelajaran peserta didik. Terus tingkatkan kolaborasi. Oke, terima kasih Kak Mahmud. Kita lanjutkan saja ya Kakak ya, yang pertanyaan ketiga, yaitu bagaimana melibatkan Choice peserta didik dalam penerapan PJBL. Apakah pemahaman saya terhadap Choice ownership dalam penerapan PJBL sudah berdampak pada pembelajaran peserta didik? Jadi ini masih ya kakak-kakak ya, ini adalah pertanyaan yang ketiga. Masih dijawab di kolom chat. Silakan kakak-kakak. Ini pertanyaan yang ketiga. Sambil Ibu membacakan jawaban dari Kak Randi, pelibatan komunitas rekan sejawat sangat penting untuk meningkatkan kualitas pembelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Berikut beberapa cara pelibatan yang dapat dilakukan, yaitu kolaborasi antar guru, melibatkan guru-guru PJOK dari sekolah-sekolah yang berbeda dalam forum diskusi atau kelompok belajar bersama. Guru dapat berbagi pengalaman, materi, dan metode pengajaran yang efektif. Kolaborasi ini bisa diadakan melalui workshop, seminar, atau pertemuan rutin yang memungkinkan. Oke, terima kasih Kak Randi. Ini Kak Oni dan Kak Sri ini kok nggak ada kabar ya? Baru masuk Kak Oni ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf Bu, izin terlambat Bu, baru pulang dari metro, baru sampai. Oh iya.
Ini ada tugas Kak Oni. Menjawabnya di kolom chat atau bisa juga secara langsung ini. Siap Bu, saya tulis dulu di kolom chat Bu. Oh. Kalau ada kakak-kakak yang lain mau menyampaikan secara langsung tidak apa-apa Kak ya. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Mungkin saya aja Kak biar untuk mempersingkat waktu aja kok. Iya. Oke, silakan. Bagaimana melibatkan voice choice ownership peserta didik dalam penerapan PJBL? Apakah pemahaman saya terhadap voice choice ownership dalam penerapan PJBL sudah berdampak pada pembelajaran peserta didik? Menurut saya sejauh ini, walaupun belum saya sampaikan semua ke peserta didik, tapi setidaknya dengan pelibatan voice choice serta ownership dalam project based learning ini, saya memberikan kesempatan kepada peserta didik yang voice-nya Bu. Iya. Saya mencoba memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menyuarakan ide yang ada pada diri mereka untuk mendorong kreativitas dan rasa percaya diri. Iya. Sedangkan untuk yang choice, memberikan pilihan kepada siswa mengenai metode alat yang digunakan serta pendekatan yang digunakan dalam proyek tersebut. Dan ownership-nya membuat peserta didik merasa memiliki proyek yang mereka kerjakan. Setidaknya mereka memiliki rasa tanggung jawab dengan apa yang mereka lakukan ataupun yang diberikan kepada Bapak Ibu gurunya. Iya. Mungkin dengan konsep ini bisa saya coba terapkan di sekolah. Saya yakin kemungkinan untuk kegiatan yang akan datang peserta didik pasti lebih termotivasi, terus peserta didik juga kegiatan atau semangat belajarnya insya Allah akan lebih meningkat, karena sekarang bisa dikatakan keterampilan abad anak-anak sekarang ini ya Bu, itu Iya. seperti untuk pemecahan masalah mungkin sedikit agak sulit mungkin Bu, itu mungkin sedikit penyampaian atau pemahaman yang bisa saya sampaikan ke teman-teman serta ke Bu Laili. Terima kasih Bu. Sama-sama Kak Alek, jawabannya bagus sekali. Tapi belum diterapkan itu ya Kak Alek ya, baru mau ya. Ya sejauh ini ya benar-benar luar biasa kegiatan PKG ini, banyak ilmu yang mungkin selama ini belum kami terapkan, tapi dengan kegiatan ini ilmu yang saya dapat insya Allah akan dicoba diterapkan di sekolah Bu. Amin. Oke, yuk silakan kakak-kakak yang lain yang akan menyampaikan secara langsung. Atau Kak Oni, bisa Kak Oni, Kak Mahmud. Yuk kakak-kakak yang lain yang mau menyampaikan secara langsung ya, dipersilakan. Oke, sepertinya tidak ada yang menjawab ini selain Kak Alek.
Izin saya jawab lewat kolom chat ya, Bu. Oke, ditunggu. Oke, saya bacakan jawaban dari Kak Oni. Ketiga elemen ini saling terkait dan bekerja sama untuk menciptakan lingkungan belajar yang lebih aktif, bermakna dan berpusat pada siswa terutama dalam PJBL. Oice mengembangkan kemampuan komunitas siswa. Coice mengembangkan keterampilan dalam pengambilan keputusan siswa. Ownership memberikan mereka rasa memiliki terhadap proyek yang sedang mereka kerjakan. Oke, terima kasih Kak Oni atas jawabannya. Yang lain? Atau kita lanjut saja ya kakak-kakak ya. Sepertinya jawaban Kak Alek dan Kak Oni sudah. Nah, ini ada lagi Kak Anggra ini baru mas. Oke, saya bacakan dulu jawaban dari Kak Anggra ini. Ketiga konsep ini harus menjadi pertimbangan utama saat merancang program atau kegiatan pembelajaran di sekolah. Guru dapat membantu mengembangkan kepemimpinan murid dengan memberikan kesempatan kepada murid untuk memilih kegiatan belajar. Memberikan kesempatan kepada murid untuk melakukan refleksi sendiri atas pembelajaran yang sudah dilakukan. 3 poin ini sangat penting dalam PJBL. Oke, terima kasih Kak Anggra ini atas jawabannya. Ya. Masih ada tidak yang mau menjawab? Kita lanjutkan saja ya kakak-kakak ya. Karena waktunya sudah hampir ini habis. Tujuan dari siapa ini yang sepertinya ada yang masuk? Kak Imam baru masuk. Sudah mau selesai Kak Imam. Oke, kita lanjutkan saja ya. Tujuan paradigma perubahan diri dan kelas dalam PJOK. Keterampilan pedagogi guru PJOK yang berpusat pada peserta didik dan keterampilan menggerakkan rekan sejawat dan pembelajaran yang berkelanjutan. Ini adalah tujuan dari RTL ya kakak ya. Penyampaian RTL. Nah ya, kita lihat A. Pengantar tugas. Salah satu kompetensi seorang guru PJOK di era Merdeka Belajar adalah mampu merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi program atau kegiatan di sekolah agar memiliki dampak positif bagi peserta didik, baik dampak jangka menengah maupun jangka panjang. Dalam PKG PJOK atau program kegiatan yang dimaksud adalah program kegiatan kokurikuler. Untuk selanjutnya, Ibu Bapak diminta untuk menyusun sebuah rencana tindak lanjut atau RTL agar Ibu Bapak mampu memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik dengan melibatkan komunitas belajar di dalam sekolah. Jadi ini kerjasama dengan semua guru ya kakak-kakak ya. Bukan berarti guru PJOK aja, tapi ini semua guru yang ada di lingkungan yang intinya keluarga besar sekolah yang tempat kita mengajar ya kakak ya. Yang A, mengantar tugas. Sebelum merancang program atau kegiatan, Ibu Bapak perlu melihat kembali visi guru PJOK yang berpusat pada peserta didik, mengajak rekan sejawat untuk menjalankan program atau kegiatan, serta memanfaatkan dan memberdayakan aset yang dimiliki daerah maupun sekolah. Rencana tindak lanjut yang dikembangkan Bapak atau Ibu bersama rekan sejawat di sekolah merupakan salah satu kompetensi kunci yang diharapkan muncul pada peserta program PKG PJOK
Adapun penilaian tugas ini meliputi yang A, tujuan program, B, kelengkapan rencana dalam struktur program, C, keterlibatan komunitas, dan yang D, evaluasi program. Keseluruhan aspek tersebut akan diamati dan dinilai oleh fasilitator berdasarkan unggah tugas yang meliputi 1. Bahan tayang perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar atau bukan yang sudah berjalan. 2. Notulen atau catatan diskusi KBS terkait RTL PJOK atau bahan tayang perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Dan yang ketiga, dokumentasi kegiatan berupa video, foto, kegiatan, dan 4. Dokumen lain yang relevan. Jadi ini nanti kakak-kakak membuat video RTL ya. Jadi nanti yang diunggah bahan tayang yaitu berupa PPT kakak-kakak ya, yang akan kakak sosialisasikan dengan rekan-rekan sejawat di sekolahan ya, atau kombel di sekolah. Itu semua akan diunggah ke LMS, notulennya ada ya, catatan diskusinya ada, foto dan video, itu semua akan diunggah di tugas RTL ya. Selanjutnya B, rencana tindak lanjut. Rencanakan langkahmu selanjutnya karena setiap langkah berkontribusi terhadap tujuan. Moda penugasan mandiri, rencana tindak lanjut atau RL, perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Tujuannya yaitu pembelajaran khusus, peserta dapat memahami rencana tindak lanjut, perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Aspek penilaian lini masa dengan baik dan benar. Jadi ini ya, bahan tayang perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Jadi ini langkah-langkah yang akan kakak-kakak buat ya tentang RTL. Bahan tayang rancangan program berbasis proyek melalui komunitas belajar maksimal 9 slide ya kakak-kakak ya. Komponen programnya yaitu yang pertama, judul program atau kegiatan, 2 latar belakang, 3 tujuan program, 4 capaian, langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk setiap tujuan. Dan kelima, struktur program dan rekan sejawat dalam komunitas belajar. Keenam, pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki oleh sekolah, kelas atau sekolah. 7. Rencana evaluasi. Dan 8. Kemungkinan tantangan. Jadi ini nanti yang akan kakak-kakak buat slide ya, yang akan disosialisasikan dengan kombel di sekolah. Dan keterangannya, pertama, RTL yang ibu bapak buat akan mendapatkan penguatan dari fasilitator. Kedua, selanjutnya, ibu bapak diminta untuk mempresentasikan RTL tersebut di sekolah untuk didiskusikan dan dikembangkan bersama seluruh rekan pada komunitas belajar dalam sekolah. Dan yang ketiga, unggah tugas seperti bahan tayang, notulen atau catatan, diskusi bersama KBS, video atau foto atau dokumen lain yang relevan di LMS. Dan yang keempat, selain menjadi bagian dari penilaian program, rencana ini juga dapat ditindaklanjuti bersama dengan komunitas belajar sekolah pasca kegiatan pelatihan sesuai dengan kebutuhan sekolah masing-masing. Ini kakak-kakak boleh dipoto ya, karena ini bisa jadi bahan kakak-kakak untuk membuat RTL tersebut ya. Silakan kakak-kakak yang akan memfotoinya, silakan dipoto dulu. Ya. Dan selanjutnya yang C, penjelasan komponen perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar.
rancangan program atau kegiatan tersebut. Kalau Eli belum. Kenapa? Baru mau difoto. Oh iya ya, coba saya ulangi lagi. Kenapa Kak Mahmud? Izin Kak, kalau boleh di print screen aja Kak, bisa dikirimin ke aku. Jadi biar kelihatan rapi ya. Kok nggak ada suaranya, nggak terdengar Kak Mahmud? Ini udah dipoto belum Kak Prima? Iya Bu, bentar Bu. Kalau enggak nanti Ibu aja ya yang iniin kalau susah. Sudah Kak. Ada lagi Kak? Ada. Nah ini lagi ya. Ini penjelasan komponen perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Komponennya pertama judul program kegiatan ya. Itu judul program kegiatan berkenaan perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Uraian secara singkat konsep-konsep materi yang mendasar, kaitan dengan konsep dari modul-modul yang telah dipelajari sebelumnya. Bapak Ibu juga dapat mengembangkannya dari model pembelajaran yang Bapak Ibu pilih untuk dikembangkan dalam pembelajaran berbasis proyek. Bapak Ibu dapat melihat kembali modul 2, 3, 2.3 dan 2.4 sampai 2.5. Dan yang kedua, mempunyai latar belakang. Pastikan di dalam latar belakang Ibu Bapak menjelaskan bagaimana suara pilihan dan kepemilikan murid akan dipromosikan dan didorong dalam program tersebut. Lalu jelaskan konteks program. Ini harus mencakup karakteristik sekolah atau komunitas belajar dalam sekolah dan informasi yang relevan tentang aset-aset yang ada. Berdasarkan pemetaan aset kaitan dengan yang telah Ibu Bapak lakukan di modul 1.2 sebelumnya. Nyatakan kondisi kesenjangan atau kebutuhan di lapangan atau minat terhadap pada program atau kegiatan tersebut. Sumber informasi tentang kondisi bisa diambil misalnya dari hasil survei atau interview dengan murid, orang tua, data pencapaian murid, pemetaan aset, dan sebagainya. Ini selanjutnya, bisa dipoto lagi nih Kak Prima. Nomor 3, komponennya tujuan program. Ini sama dengan yang tadi ya. Bagian ini harus secara jelas menyatakan visi guru PJOK yang berpusat pada peserta didik. Tujuan program atau kegiatan yang akan dilakukan adalah untuk memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik dengan melibatkan komunitas belajar dalam sekolah. Dan yang keempat, capaian langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk tiap tujuan. Nyatakan dalam bentuk capaian-capaian yang diharapkan yang dilengkapi dengan indikator ketercapaian yang terukur dari tujuan besar program. Untuk setiap capaian, berikan informasi tentang langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Ini langkah-langkah tindakan harus bersifat praktis dan spesifik dan mengidentifikasi siapa yang harus bertanggung jawab atas tindakan tersebut. Nyatakan rencana yang jelas untuk menempatkan peserta didik sebagai kontributor dan pemeran utama dalam program atau kegiatan ini. Kaitan dengan suara atau pilihan kepemilikan murid kembali. Seperti pada saat kita sama-sama mempelajari STEM atau Sport Education, peserta didik yang sudah dibekali dan siap juga memungkinkan untuk berkontribusi di dalam perencanaan pembelajaran berbasis proyek itu sendiri. Artinya proyek tersebut bisa saja terlihat sederhana, tapi peserta didiklah yang menjadi pemeran utama dari mulai perencanaan hingga pelaksanaan, hingga
menyelesaikan tantangan di dalam proyek. Guru melakukan pendampingan selama proses proyek. Kaitan dengan ini, masa, tanggal mulai dan tanggal berakhir untuk setiap langkah-langkah tindakan. Dipoto juga nih ya Kak Prima. Dan ini dipoto juga ya. Nanti kakak-kakak juga akan mengerti ya. Struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Program kegiatan yang dibuat merupakan sebuah program kegiatan kokurikuler di sekolah. Jelaskan skala program kegiatan yang merinci ukuran dan detail target populasi atau kelas dan usia. Sudah dipoto Kak Prima ini? Sudah, Kak. Oke, lanjutkan lagi. Ini juga dipoto. Komponen ke-6. Tunggu. Siapa yang? Kak Sri baru masuk ya? Oke, tolong dipoto ya. Nah, waktu juga hampir habis ini. Selesai. Assalamualaikum Ibu, maaf. Waalaikumsalam. Jaringannya jelek. Oh, Hujan soalnya. iya. Ini udah mau selesai loh Kak Sri. Sudah dipoto Kak Prima? Sudah, Bu. Oke, lanjut ya. Tugasnya apa ini Bu? Untuk membuat RTL ini Kak Sri. Ya ini juga Kak Prima ya. D. Aspek penilaian rencana tindak lanjut. A. Tujuan program. Mengarah ke perwujudan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. 2. Mendukung penumbuhan suara, pilihan dan kepemilikan dalam diri peserta didik. Dan ketiga, dilengkapi dengan indikator ketercapaian yang terukur dari tujuan besar program. B. Kelengkapan rencana dalam struktur program. Dan yang C. Keterlibatan komunitas dalam sekolah. Dan yang D. Rencana evaluasi program. Tolong dipoto juga ini Kak Prima. Sudah? Sudah. Nah ini lagi ya. Ini yang E, lini masa rencana tindak lanjut. Yang pertama penyusunan rencana tindak lanjut ya. Ini yang pertama ini ya Kak ya. Dan yang kedua menyusun dan unggah di LMS, RTL dilengkapi dengan dokumentasi kegiatan berupa video, foto, kegiatan, notulen atau catatan diskusi KBS terkait RTL PJOK yang berpusat pada peserta didik dan dokumen lain yang relevan. Ini berarti 6 hari pengerjaannya ya. Jadi tanggal 30 ini sudah diupload semua ke LMS masing-masing. Dan yang ketiga penilaian RTL. Setelah unggah RTL ini ya kakak-kakak ya. Dan yang keempat, umpan balik RTL setelah 6 hari penyusunan RTL. Jadi di tanggal 30 ini sudah terupload ya Kak ya untuk RTL-nya. Selanjutnya catatan tambahan jika ada peserta ada di dalam sekolah yang sama. Jika ada peserta ada di dalam sekolah yang sama, dalam RTL PJBL perlu memperhatikan pertama bahan tayang dapat disusun masing-masing peserta terlebih dahulu. Bahan tayang yang asli ini yang nantinya akan dikumpulkan pada masing-masing unggah tugas di LMS. Bahan tayang ini dapat unik sesuai dengan ide awal tiap peserta.
Dan yang kedua, peserta di dalam satu sekolah dapat mendiskusikan konsep perencanaan PJBL yang akan dibawa ke kombel bersama. Mohon diberi penjelasan di dalam dokumen bahwa ini adalah bahan tayang yang telah disepakati peserta di dalam sekolah yang sama untuk dipresentasikan di dalam kombel. 3. Untuk dokumen pendukung lainnya seperti notulen, video dapat memungkinkan dokumen bersama yang diunggah pada masing-masing penugasan peserta di LMS. Nah, ini ya kakak-kakak semua. Nah, di sini ada diskusi tanya jawab. Barangkali ada kakak-kakak yang akan bertanya, silahkan. Bagaimana kakak-kakak? Mungkin mohon izin Bu, mungkin nanya nanti karena ini terus terang kalau saya pribadi dengan waktu yang sangat singkat ini dengan materi yang luar biasa Iya. banyak, kayaknya dari saya pribadi mungkin nanti akan menanyakan yang lebih jelasnya mungkin nanti melalui chat pribadi Bu, soalnya mengingat waktu ini Bu, soalnya udah lewat ya. Iya Bu. Oke, ini akan saya stop presentasinya ya. Setelah memang ini udah lewat berapa menit. Oke ya, saya akhiri ya pertemuan kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat dan kakak-kakak semua bisa menjalankan tugasnya dan bisa mengerjakan tugas-tugas yang ada di LMS. Dan untuk RTL ya, tanggal 30 sudah diupload semua ya. Kalau Kak Oni bisa tanya-tanya Kak Apri mungkin ya. Oke ya kakak-kakak semua buka kamera ya, kita akan foto bersama. Jangan lupa Mas Roni yang bisa dikirim. Ya, yang ini. Lah. Kak Anggra ini masih di luar ya? Lagi beli martabak gitu Bu. Iya, Kak Sri, Kak apalagi Septo, Kak Imam, Kak Randi. Ya dibuka ini kameranya. Kak Sri-nya mana ini? Kok belum keluar? Ayo. Berarti, halo Kak Sri. Baik, kita foto bersama ya kakak ya. Saya hitung. 1, 2, 3. Ini Kak Sri dengan Kak Randi ini, Kak Septo mana ini ya? Kok nggak keluar ini? Baik, saya akan foto kembali ya. Ayo Kak Sri. Ih, jaringannya lo jelek. Yuk, siap. Siap, foto Kak Sri. Buka kameranya. 1, 2, 3. Baik. Oke ya. Baik ya, saya akhiri pertemuan kita pada malam hari ini ya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di tanggal 2 ya. Ya. Tanggal 2 kita ketemu kembali. Bagaimana Kak Prima? Kak, nanti tugas tadi baru Prima buka di LMS, tugas Prima itu sebentar. Situ sudah Kak, sudah tinggal unggah produk aksi nyata. Itu aksi nyata apa sih Kak? Aksi nyata ini yang kemarin buat video pembelajaran kemarin. Udah kan? Belum lah, belum di-upload.
Yang baru dari gerbang. Iya, Oh upload ya. lah. Nah, dari situ belum saya ambil, Bu. Cepet, tinggal seminggu lagi. Tanggal 30 itu harus udah terupload semua. Terus itu produk refleksi. Produk refleksi itu yang mana, Bu? Itu tulisan itu. Tulisan apa? Tentang refleksi. Oh, ini di handphone kan? Iya, bisa. Oh ya. Mbak, udah itu sama CC sampai yang saat ini, yang kemarin sudah, berarti yang dari Kalail itu sudah. Nanti saya cek ya. Ya. Kalau udah dicek nanti saya WA Kak Ya, Primanya. siap ini sih. Nah, ini sudah umpan balik tertentu 21.B sudah semua. Oke. Oke, ya semangat. Tinggal seminggu lagi. Terima kasih ya, Kak. Assalamualaikum. Ya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.